tahan 4 hitungan, kemudian hembuskan 6 hitungan. Nah, sebelum dihembuskan, tanamkan energi positif ke dalam diri, sugesti positif ke dalam diri. Saya semakin sehat, saya semakin nyaman, semakin tenang. Biar tertanam di dalam otak reptil kita. Ketika kita menahan nafas, maka akan cenderung dominan otak reptil kita yang lebih cenderung aktif ya. Ketika tarik nafas biasanya mengembung ya. Jadi si perutnya ini karena nafasnya dalam ya, di bagian perutnya mengembang. Kemudian tahan 4 hitungan. Kemudian ketika menghembuskan, si perutnya mengempis. Nah, ketika tarik nafas ya, tarik nafas lewat hidung ya, lewat hidung supaya tidak tersendat-sendat, karena kalau belum biasa biasanya tersendat-sendat. Nah, supaya tidak tersendat-sendat, si antara gigi geraham atas dan bawah itu dipertemukan ya, kayak lagi ngegigit sesuatu gitu ya, antara gigi atas dengan gigi bawah, geraham atas dengan geraham bawahnya dipertemukan. Kemudian tarik nafas pelan-pelan saja, semakin pelan-pelan semakin bagus. Semakin pelan itu semakin kita itu ngelatih kesabaran kita. Semakin pelan semakin melatih kesabaran kita. Tarik nafas pelan-pelan. Jadi ini tuh kayak buat pegangan tuh ketika kita menggigit, mempertemukan antara gigi geraham atas dan gigi geraham bawah. Pelan-pelan aja. Semakin pelan-pelan semakin bagus. Iya, kalau belum terbiasa biasanya tersendat-sendat. Nah, itu pun melatih emosi kita, melatih kesabaran kita. Ketika kita menarik nafasnya pelan-pelan, itu melatih nantinya semakin membuat kita lebih bersabar ya. Semakin melatih kita untuk bersabar ketika narik nafasnya pelan-pelan. Dan hembuskannya juga pelan-pelan. Hembuskannya pelan-pelan. Tarik nafas, tahan. Tahannya di rongga perut ya. Tahannya di rongga perut. Tahannya di rongga perut. Mohon maaf, kalau bisa buang nafasnya lewat hidung ya, betul. Lewat hidung. Lebih bagus lewat hidung. Karena kalau lewat mulut biasanya akan hawa panasnya itu lewat mulut nih. Nggak bagus. Nah, lewat hidung. Supaya semakin lancar juga pernafasannya. Dan saat menahan nafas lebih bagus lagi, mohon maaf ya, seperti sedang menahan buang air kecil atau buang air besar, seperti menahan BAK sama BAB. Dikerutkan dari bawah, ditahan di rongga perutnya ya. Tarik nafas, tahan, kemudian baru hembuskan pelan-pelan juga. Saat menghembuskan pelan-pelan, saat menghembuskan pelan-pelan. Dan visualisasikan ketika menarik nafas, visualisasikan kita menarik energi positif, menarik energi yang memberikan efek positif kepada diri ini, baik itu pikiran, tubuh, dan emosi kita. Ketika menghembuskan nafas juga lepaskan, rasakan, melepaskan semua ketegangan yang ada di pikiran, tubuh, dan perasaan kita. Dan bagi yang muslim, boleh juga kita lakukan zikir saat menarik nafas. Hembuskan nafas, kita iringi dengan zikir, sehingga semakin lebih kita mendapatkan manfaat yang lebih begitu. Apa yang kita lakukan memberikan juga efek yang positif dari sisi spiritual kita, dari sisi religi kita begitu. Dan insya Allah membawa pahala ketika kita berzikir, kita niatkan karena Allah. Jadi tarik nafas perlahan-lahan,
tahan sebentar, 4 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Lakukan dengan nyaman. Lakukan dengan nyaman, goalnya itu sampai benar-benar kita melakukannya dengan nyaman. Goalnya benar-benar kita melakukannya sampai benar-benar nyaman. Terkadang kalau belum terbiasa itu gelisah. Kadang-kadang kalau belum terbiasa itu gelisah bawaannya ya. Nah, lakukan dengan nyaman sehingga benar-benar kita itu larut dengan nafas kita ini sampai benar-benar menyatu dengan nafas ini. Kalau kita sudah menyatu dengan rasa dari nafas ini, maka akan menurun perhatian kita, kesadaran kita terhadap hal yang lain, menurun fokus kita terhadap hal yang lain, begitu. Nah, sehingga kita merasakan lebih cenderung hanya memperhatikan nafas ini saja, larut dengan nafas ini saja. Kalau kita sudah benar-benar larut, maka seperti itu, menurun tuh perhatian dan kesadaran kita terhadap hal yang lain. Ya, gelisah, buru-buru, yaitu representasi keseharian kita. Nafas kita adalah representasi juga, rekaman dari bagaimana emosi kita. Jadi ketika kita bisa mengatur nafas kita lihat, makanya kalau di malam hari kita mencoba untuk ngedeteksi lagi nih pola nafas kita, tidak perlu diatur, hanya menyadari saja. Nah, kita perhatikan pola nafasnya itu cenderung cepat, sedang atau lambat, cenderung nafasnya di atas, tengah atau di bawah, begitu. Jadi ada nafas bagian atas di dada, di bagian tengah, begitu, atau di bawah, begitu. Kemudian seberapa panjang ketika kita menarik nafas, apakah pendek-pendek atau kita ketika menghembuskan nafas lebih panjang. Perhatikan pola nafas kita. Kita pelajari nafas kita sendiri. Jadi ketika merasa gelisah, terburu-buru, yaitu adalah representasi dari emosi kita juga. Dan nafas ini berhubungan juga dengan jantung kita, begitu, dengan paru-paru, jantung kita, begitu. Ini saling berhubungan. Jadi salah satu kuncinya ya dari nafas untuk kita bisa mengubah kembali tuh, memprogram ulang bagaimana emosi kita, bagaimana sistem tubuh kita. Ini salah satunya melalui nafas kita. Sehingga tadi kita kalau mau memprogram supaya menjadi coherence, begitu. Jadi kalau saya menggunakan alat ya, bisa tahu apakah saya sudah semakin coherence atau belum, high coherence atau enggak, begitu. Nah, tapi teman-teman bisa begitu dengan mengikuti latihannya dulu aja, dan dengan latihan tersebut insya Allah semakin meningkatkan koherensi diri kita. Koherensi diri kita artinya antara nafas, jantung dengan sistem yang lain itu saling bertautan dan menguatkan. Dan ini adalah mengolah batin kita, mengolah diri kita. Semakin kita mengolah batin kita, diri kita, insya Allah potensi-potensi yang ada di dalam diri kita akan semakin terbuka. Nafas yang baik itu nafas perut, bukan master. Ya lebih dalam latihannya itu nafas perut. Coba aja kalau kita ngelihat bayi itu nafasnya nafas perut loh. Coba aja lihat, bayi itu nafasnya nafas perut, dan kalau bayi itu akan terjadi recovery-nya lebih cepat, begitu. Recovery-nya lebih cepat. Dia nafasnya nafas perut. Nafasnya nafas perut kalau bayi. Jadi kalau kita mau ya sistemnya itu seperti sistem dalam tanda kutip ya, sistem awal kita, begitu ya, sistem pengaturan pabriknya, ya sebetulnya nafasnya nafas perut cenderung. Nafas dalam, begitu. Memang ada kecenderungan ya, ada kecenderungan. Kalau orang yang kecenderungannya visual, nafasnya itu cenderung di atas. Orang yang kecenderungannya visual itu nafasnya cenderung di atas. Jadi kenapa nafasnya cenderung di atas? Karena harus ngejar antara dia ketika berbicara itu biasanya cepat, begitu. Jadi untuk memenuhi kecepatan bicaranya itu biasanya nafasnya di atas untuk yang visual. Ciri-ciri orang visual ya, ciri-ciri orang visual itu nafasnya di atas, ngomongnya cepet, begitu. Kemudian ketika berbicara biasanya ada gerak-gerak tangannya, itu orang visual. Kalau jalan lebih cepet biasanya, karena kepengen buru-buru melihat apa yang ditujunya. Nah, kalau orang auditori biasanya
Ketika berbicara ada nadanya dan nafasnya ada di bagian tengah gitu. Kalau orang auditori. Nah, kalau orang kinestetik nafasnya itu di bawah dan biasanya ketika berbicara cenderung tidak ada nadanya, datar. Nah, sehingga ketika kita merasakan, oh kalau orang auditori itu rasanya orang kinestetik itu rasanya seperti ini. Kalau kita mau lebih fleksibel, kita bisa belajar ketiga-tiganya. Bagaimana kita berada di area visual, bagaimana kita berada di area auditori, bagaimana kita berada di area kinestetik. Jadi ketika kita dalam kondisi emosi, misalnya marah, turunin kita berada di area kinestetik. Ngomongnya pakai kecenderungan orang yang kinestetik, sehingga semakin bisa lebih mudah mengendalikan emosinya, gelombang otaknya lebih cenderung turun ketika kita berada di kinestetik. Tapi kalau saya saat berbicara depan umum, saya